Negara merdeka tak cukup hanya dengan proklamasi, punya pemerintahan, tanah air, dan rakyat. Negara bisa menjadi tegak setelah punya uang. Pemikiran inilah yang dipraktekkan oleh Muhammad Hatta ketika Republik Indonesia bergolak dalam revolusi. Karena itu, meskipun proklamasi baru saja 14 bulan, Indonesia mengambil langkah politik, yakni mengeluarkan uang. Peristiwa ini ditandai dengan lahirnya Uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI. Perjalanan sejarah mata uang tampaknya tak ubahnya cermin sejarah bangsa itu sendiri. Cerita tentang terbitnya uang ori misalnya, menunjukkan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan tak cukup lewat senjata dan diplomasi. Kemerdekaan ekonomi yang antara lain ditandai dengan punya uang pun sangat diperlukan. Merdeka tanpa uang boleh dikatakan tak ada artinya. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Bukan habis ini, habis duit. Pada tahun pertama kemerdekaan, di masyarakat beredar beberapa jenis mata uang. Uang sisa zaman kolonial Belanda di Javasebank masih laku. Ada lagi uang yang sudah dipersiapkan oleh Jepang, mata uang di Japan Srigering berkode S yang dikeluarkan tahun 1942 itu bernilai 1 gulden. Yang ketiga adalah uang pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia, pemerintahan Dai Nippon. Keempat, Dai Nippon Teikoku Seihu, emisi 1943, bergambar wayang orang. Setelah sekutu mendarat di Tanjung Priuk 29 September 1945, ada uang nica. Namun, pemerintah Indonesia yang masih muda itu tidak tinggal diam. Oktober 1945, Menteri Keuangan Republik Indonesia, M.R. Maramis, membentuk tim untuk mempersiapkan pencetakan uang Republik Indonesia. Percetakan Gekov Jakarta dan Nimef Malang dinilai memenuhi syarat untuk mencetak uang. Lewat tangan R.A.S. Winarno dan Junet Ramli yang bertanggung jawab atas produksi perdana ini, akhir Oktober 1946 muncullah emisi pertama uang ori. Peredaran uang ori ini dimaksudkan untuk mematahkan dominasi uang penjajah yang semakin menyebar di Indonesia. Selain itu, secara politis, peredaran uang ori dimaksudkan untuk membesarkan hati bangsa yang baru merdeka. Apabila proklamasi tak disusul dengan keluarnya mata uang ori, maka barangkali banyak orang yang meragukan bahwa Indonesia benar-benar ada. Pembuatan uang Indonesia terhitung dari 1945 sampai sekarang memiliki riwayat yang panjang. Seusai Perang Dunia Kedua, ketika Jepang terpaksa hengkang dari Indonesia, sudah beratus juta rupiah uang kertas kita yang terlanjur diterbitkan untuk keperluan Jepang. Akibatnya, timbul persoalan, bagaimana caranya menarik uang, kali ini untuk keperluan Republik Indonesia. Kendati banyak uang Hindia Belanda dan uang Jepang yang masih sah beredar, pemerintah tak dapat dikatakan memilikinya. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah Indonesia menyehatkan keuangan negara, dengan mendirikan bank sentral sebagai upaya menciptakan keuangan yang sehat. Maka, kita pun mengenal Bank Negara Indonesia 1946. Tapi tak hanya bank sentral,
Pemerintah juga menyusun panitia pembuatan uang Republik Indonesia di Jakarta Agustus sampai September 1945. Anggotanya antara lain Mochtar Matata, Aus Suryatna, dan S.E. Osman, di mana mereka sebelumnya pernah bekerja di percetakan Kolf Jakarta bagian pencetakan kertas berharga. Akhirnya, setelah setahun membuat persiapan ori, klise uang itu mulai dibuat di Balai Pustaka. Setelah itu, panitia yang beranggotakan 6 orang itu meminta pengesahan. Bersama-sama, mereka mendatangi gedung pemerintah di Pegangsaan Timur melapor kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hatta, selaku Wakil Presiden, dengan semangat mengumumkan lewat corong RRI sehari sebelum peredaran uang. Hari itu kemudian diperingati sebagai Hari Keuangan.